Halo, masih bersama saya Asmara yang ada ciptonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Alhamdulillah, saat ini kita sedang berada di salah satu bulan yang sangat istimewa, bulan Rajab. Oleh sebab itu, pada video kali ini akan dibahas mengenai keistimewaan bulan Rajab. Nah, apa saja keistimewaannya? Yuk, kita simak sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa dan seluruh pendengar radio Masjid Agung Sunda Kelapa, mudah-mudahan semua berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini adalah malam kedua dari bulan malam ketiga dari bulan Rajab. Malam ini adalah malam pertama dari bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah telah mengizinkan kita sampai di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita akan sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan semua kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang ingin kita baca pada kesempatan ini, izinkan saya mengingatkan saya dan kita semua bahwa waktu dan tempat itu masing-masing punya keistimewaan. Ada tempat yang istimewa, ada waktu yang istimewa. Tempat yang istimewa nanti dikatakan Ka'bah. Itu siapa yang bisa berada di depan Ka'bah maka itu istimewa. Dari Ka'bah itu yang paling istimewanya di mana? Multazamnya. Dan itu. Jadi Mekah di mana? Masjidil Haramnya. Ka'bahnya yang di mana? Multazamnya. Kemudian nanti Madinah adalah Raudhahnya. Raudhah yang istimewa nanti adalah rumah Nabi, kubur Nabi, tanah yang di situ dikubur Nabi Muhammad SAW, maka tanah itu tanah yang istimewa. Di Jakarta, tempat yang istimewa masjid. Dan malam hari ini di awal-awal malam bulan Rajab kita berada di masjid, mudah-mudahan menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan yang berlimpah untuk kita semuanya. Ada satu yang ingin saya berbagi pada kesempatan ini. Jangan pernah melarang orang berpuasa. Saya ulangi lagi. Jangan pernah melarang orang untuk berpuasa. Itu dilarang. Pertama, kapan dilarang puasa? Hari tasyrik. Jadi
sehebat-hebatnya, setaubat-taubatnya, sebaik-baiknya seseorang, begitu hari tasyrik adalah hari hari tasyrik adalah 11, 12, 13 Zulhijjah, tambah lagi 1 Idul Adha tanggal 10. Sebaik-baiknya seorang, ada yang nangis gak bisa pergi haji, ada yang nangis batal berangkat haji, tanggal 11, 12, 13 mau puasa enggak boleh. Idul Fitri nggak boleh puasa, Idul Adha nggak boleh puasa, hari tasyrik. Setelah itu kok ada yang jangan puasa Rajab. Bulan Rajab termasuk dari bulan-bulan haram. Bulan Rajab termasuk dari bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada 4. Yang mau silakan acungkan tangannya akan dapat sepeda tapi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan haram tidak boleh ada perang, tidak boleh ada pertumpahan darah. 4 bulan haram ini bulan yang sudah dihormati oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Dan sekarang kita berada di salah satu dari 4, karena Nabi Muhammad mengatakan bulan-bulan haram tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian ada 1 kata Nabi, baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Rajab Mudhar, bulan Rajab yang diagungkan oleh satu suku namanya Mudhar. Kalau bulan Rajab datang, suku Mudhar sweeping senjata tajam. Nggak boleh ada yang bawa senjata tajam. Mereka mengagungkan bulan Rajab, tidak boleh ada perang, tidak boleh ada pertumpahan darah. Nabi Muhammad senang dengan perdamaian. Nabi Muhammad senang dengan persaudaraan. Nabi Muhammad mengupayakan perdamaian. Nabi Muhammad mengupayakan persaudaraan. Bulan Rajab sebelum ada Islam sudah dirawat, sudah dijaga. Jangan sampai setelah ada Islam bulan Rajab tidak dijaga. Sampai sebagian ulama menamakan bulan Rajab itu Rajab al-Asab, Rajab yang ditumpahkan keberkahan di bulan Rajab. Rajab al-Asab artinya asabballahu fihi ar-rahmat sabba, in sabba fi dhalika syahr ar-rahmat insibaban. Di bulan Rajab itu yang namanya rahmat itu banyak sekali, keberkahan banyak sekali. Makanya doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab al-Asab subbat fihi ar-rahmat wal barakat. Di bulan Rajab penuh ditumpahkan keberkahan, rahmat, semua dari. Ada juga yang menamakan Rajab al-Asam, Rajab yang tuli, karena di zaman sebelum Islam atau zaman jahiliyah bulan Rajab itu tidak didengar suara dentingan pedang, tidak terdengar suara besi ketemu besi. Biasanya itu pedang, artinya selalu terjadi perang. Di bulan Rajab tidak terdengar. Sampai sebagian ulama mengatakan in kanu fil jahiliyah la yasma'una qa'qa'atal asinah fala budda ba'dal jahiliyah an la tusma' qa'qa'atul alsinah.
Kalau di masa jahiliyah tidak terdengar suara dentingan pedang, semestinya begitu sudah masuk Islam tidak juga didengar suara lidah, suara perang lidah, perang mulut yang sekarang masih kita temukan, masih kita hadapi di medsos kita. Masih banyak serang kanan dan serang kiri. Sudah di bulan Rajab di masa jahiliyah tidak terdengar suara peperangan. Di masa jahiliyah tidak terdengar suara permusuhan. Di masa jahiliyah sebelum Islam mereka memberhentikan semua peperangan dan permusuhan. Semestinya setelah Islam datang lebih lagi tidak terdengar permusuhan, tidak terdengar peperangan. Makanya para ulama ketika mengajarkan mengisi bulan Rajab, dengan apa saja mengisi bulan Rajab? Puasa bagus. Ya Ustaz, katanya kan nggak ada hadisnya tidak sahih tentang puasa bulan Rajab. Hadis yang tidak sahih dengan puasa bulan Rajab di sini tempatnya, puasa bulan Rajab di sini tempatnya. Nggak ada hubungan. Saya mau kasih contoh, hadis-hadis tentang surat Yasin banyak yang tidak sahih. Apakah karena ada hadis-hadis surat Yasin yang tidak sahih kita nggak baca surat Yasin? Enggak. Ada hadis-hadis tentang surat Yasin yang tidak sahih, bahkan ada yang lebih dari itu di sini tempatnya surat Yasin. Saya baca surat Yasin bukan karena ini. Saya puasa bulan Rajab bukan karena hadis-hadis yang palsu tersebut, tapi kita menyuarakan puasa bulan Rajab karena memang riwayatnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mengisi bulan-bulan haram dengan amalan yang lain. Dan bahkan riwayatnya Nabi Muhammad puasa. Dan ada anjuran puasa di awal bulan, puasa di tengah bulan, puasa di akhir. Silakan. Sudah kita sampaikan di awal yang nggak boleh puasa tadi Idul Fitri, Idul Adha, Tasrik. Kalau Ramadan puasa wajib, puasa sunnah sudah nggak boleh. Puasa wajib di bulan Ramadan selain Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasrik, silakan. Dan manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Bisa 1 hari silakan, bisa 2 hari silakan, bisa 3, bisa 10 hari, bisa banyak lagi silakan. Bisa cuma 1, kemudian nanti 2, nanti dilanjutkan lagi, silakan. Jangan pernah melarang orang untuk berbuat baik, apalagi tidak ada larangan secara agama. Dan dianjurkan untuk kita mengisi bulan Rajab dengan sebaik-baiknya. Dan nanti di bulan Rajab ada peristiwa yang diingatkan bahwa Allah Maha berkuasa, Allah Maha segala-galanya. Peristiwa Isra dan Mi'raj mengingatkan kita jangan sampai menggunakan kebiasaan sebagai standar. Biasanya dari Jakarta ke Surabaya itu sekian jam. Biasanya dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, 1 bulan perjalanan, 1 bulan pulang pergi 2 bulan. Biasanya itu namanya dia. Boleh tidak lebih cepat dari ini? Bisa tidak lebih cepat dari ini? Jangan sampai ada yang terjebak dengan kebiasaan. Tuhan itu Maha berkuasa. Biasanya api membakar. Biasanya. Tapi ketika Nabi Ibrahim Dingin. gimana? Ketika Nabi Ibrahim Dingin. ya naruku ibatan wa salaman ala Ibrahim. Biasanya api membakar. Begitu Nabi Ibrahim, apinya berubah jadi Dingin. ya naruku ibatan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, jadilah kamu dingin dulu. Karena biasanya
api Panas. dingin. Tapi kalau cuma dingin bahaya nggak? Wassalam. Selamatkan. Jadilah engkau wahai api untuk Ibrahim alaihissalam dingin, wassalam, dan keselamatan. Biasanya pisau Tajam. Tajam buat motong. biasanya pisau memotong. Biasanya, kasih garis bawah. Biasanya api membakar. Biasanya pisau. Oh, Tapi ketika Nabi Ismail akan disembelih, pisaunya pas, pisaunya luar biasa. Pisaunya tidak memotong, api untuk Nabi Ibrahim tidak membakar. Peristiwa-peristiwa ini mengingatkan bahwa Allah tidak diatur oleh kebiasaan. Tuhan tidak diatur oleh boleh jadi Tuhan merubah kebiasaan. Kalau dalam ilmu tauhid nanti namanya ada wajib, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat mustahil, ada jaiz. Kan ada sifat 20 tuh. Wujud, tidak bawa, khalaqakum min hawadisi, ilamu, mungkin karena baru buka puasa jadi lupa. Sifat yang 20 yang wajib bagi Allah, nanti yang mustahil juga 20. Kemudian nanti ada yang namanya jaiz, boleh-boleh saja fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Boleh enggak berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus cuma sebagian malam. Bisa enggak atau mustahil? Bisa, karena cuma masalah biasanya perjalanan itu gitu. Biasanya perjalanan itu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, pulang pergi itu 2 bulan. Peristiwa Isra dan Mi'raj, setiap datang bulan Rajab kita diingatkan akan kekuasaan Allah. Nabi Muhammad SAW diisrakan, dimi'rajkan pada malam tersebut sampai bertemu dengan para nabi-nabi. 2 kali bertemu dengan para nabi-nabi secara lengkap ketika di Baitul Maqdis, ketika di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa dimerdekakan, merdeka dari jajahan Zionisme, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang bertahan di sana diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kemenangan, dan mudah-mudahan Indonesia, negara Muslim atau negara berpenduduk Muslim terbesar yang selalu komitmen mendukung perjuangan dan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Indonesia selalu membantu, mendukung untuk Palestina bisa mendapatkan hak-hak dan Masjidil Aqsa bisa merdeka dari cengkraman Zionisme. Di Masjidil Aqsa seluruh para nabi-nabi dan rasul menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul dengan arwah mereka menyambut kedatangan Nabi, dan malaikat Jibril yang memegang tangan Nabi menuntun Nabi sampai paling depan. Lalu Nabi memimpin sholat dan para nabi-nabi ada di belakang beliau, dan itu menandakan, mengukuhkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah imam al-anbiya wal-mursalin, pimpinan para nabi dan rasul. Dahulu mereka menolak peristiwa Isra dan Mi'raj.
karena menurut mereka susah diterima. Sekarang para ilmuwan berlomba-lomba untuk menunjukkan kekaguman mereka dengan peristiwa tersebut. Para ilmuwan, orang-orang yang melakukan penelitian, mereka semua kagum. Luar biasa ajaran Islam. Nabinya sebelum ilmu pengetahuan menemukan kecepatan suara, kecepatan cahaya. Sebelum mereka menemukan itu, Nabi Muhammad SAW sudah menempuh perjalanan yang melebihi semua bentuk kecepatan itu, dan mereka para itu kagum. Nabi umat Islam maju sekali karena sudah pernah. Jadi kita sebagai umat Islam bangga nggak sih? Bangga. Nabi kita bukan keluar negeri saja, tapi mana? Bukan keluar negeri. Kalau ada orang bangga keluar negeri biasa, Nabi Muhammad SAW bukan keluar negeri. Sampai malaikat Jibril alaihissalam ketika mendampingi beliau begitu sampai di langit yang ketujuh, malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Rasulullah, aku tak bisa ikut melanjutkan. Wa man minna alaihi maqamun ma'lum. Setiap malaikat punya batas, punya kedudukan. Sampai di sini Nabi Muhammad bertanya, ayatullah khalilun khalilah, apakah kekasih meninggalkan kekasihnya? Masa siapa mau tinggal di sini? Apa kata malaikat Jibril? Lau ijtastu lah taraktu, walau ijtasta lah tarakta. Kalau aku melampaui batas ini, aku akan terbakar. Kalau engkau melampaui batas ini, engkau wahai Muhammad kekasih Allah, engkau akan menembus. Kalau aku akan terbakar, kalau engkau peristiwa Isra dan Mi'raj, kita akan mengingatkan hukum kebiasaan tidak mengikat Tuhan. Tuhan yang punya kekuasaan, kebiasaan itu dirubah atau tidak? Tidak dirubah. Biasanya bayi baru bisa ngomong itu umur berapa? Tahun? Umur berapa? Ngomongnya lancar tuh umur berapa sekarang? 4 tahun lah. 4 tahun. Nabi Isa alaihissalam masih dalam apa? Masih merah. Sampai mengucapkan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera di hari aku dilahirkan, salam sejahtera di hari aku diwafatkan, salam sejahtera nanti ketika aku dibangkitkan. Biasanya anak manusia baru bisa berbicara di usia setelah giginya. Coba ingat-ingat, kita bisa ngomong setelah ada gigi atau setelah bentuk. Dan biasanya ngomongnya berantakan lagi ketika Udah tua, udah gak ada gigi. ketika gigi sudah Copot. sudah banyak yang bermasalah, sudah copot. Biasanya, tapi ada nggak bisa. Biasanya manusia lahir dari ayah dan ibu, tapi nggak bisa Ada melalui ibu tanpa ayah. Ini anak Tuhan. Nanti dulu teman, mari kita diskusi. Kalau anak Tuhan karena tidak ada bapaknya, cuma ada ibunya, maka dikatakan anak Tuhan. Coba baca dengan baik. Bagaimana dengan Nabi Adam? nggak ada mak, nggak ada mak. Nggak punya ayah, ibu. Ada yang iseng nanya sama seorang kiai, Pak Kiai, Nabi Adam dengan Siti Hawa nikahnya bagaimana? Ijab kabulnya bagaimana? Pak Kiai bilang, saya nggak hadir waktu itu. Itu kan kayak pertanyaan,
malaikat yang meniup sangkakala sekarang lagi ngapain? Pak Kiai, malaikat yang sedang mencium, yang akan meniup sangkakala sekarang lagi ngapain? Kiai jawabnya bercanda, lagi musang-musang. Kan trompet. Jangan samakan malaikat dengan kita. Kalau kita kan begitu nggak ada kegiatan, nganggur namanya. Malaikat nggak berhenti bertasbih, tidak berhenti mengagungkan Allah. Malaikat yang mulia, malaikat yang agung, malaikat yang istimewa, Sayyidul Malaika Al-Muqarrabin Jibril alaihissalam, pimpinan malaikat yang dekat dengan Allah, yang mulia, yang agung. Pimpinan beliau para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngantar Nabi Isra Mi'raj tidak bisa sampai Sidratul Muntaha. berarti Nabi Muhammad Lebih hebat. berarti Lebih hebat. Nabi Muhammad jangan dianggap biasa. Nabi malaikat Jibril alaihissalam, pimpinan para malaikat, terbatas. Muhammad kekasih Allah, aku gak bisa melanjutkan, aku akan terbangkan. Tapi kalau ijtaztu lah taraktu, kalau aku yang melanjutkan aku terbangkan. Lau ijtazta lah tarakta, kalau engkau yang melanjutkan engkau bisa terus. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad pakai sendal, pakai sendal. Jangan serius-serius. Ini serius loh. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj pakai sendalnya enggak? Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha pakai alas kaki atau tidak? Nabi Musa alaihissalam ketika diminta untuk pergi ke Wadil Muqaddas itu, ikhlaq na'laik innaka bil Wadil Muqaddas itu, buka alas kakimu wahai Musa, karena engkau berada di Gunung Sinai, di lembah yang disucikan. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa agung, Nabi Musa ulul azmi, Nabi Musa istimewa mulia, ketika diperintahkan untuk pergi ke Gunung Sinai. Sudah sampai di Gunung Sinai, akan mendapat karunia dari Allah yang khusus dan istimewa. Ikhlaq na'laik innaka bil Wadil Muqaddas. Buka alas kakimu, lepas alas kakimu, karena engkau berada di Masjidil Haram. Buka alas kakimu karena engkau berada di lembah yang disucikan. Bukan Sinai, padahal Gunung Sinai di Mesir. Di mana? Di planet bumi. Nabi Muhammad ala raksi hadal qaumi Nabi Muhammad. Di atas alam raya ini ada sendal Nabi Muhammad, ada terompah Nabi Muhammad. Karena terompah tersebut, sendal tersebut ikut. Mau tahu betapa agungnya Nabi Muhammad? Siapa yang ingin mengetahui betapa agungnya kedudukan Nabi Muhammad? Nabi Musa masih di planet bumi, diperintahkan ketika akan berada di Wadil Muqaddas di Gunung Sinai, diperintahkan untuk melepas alas kaki. Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, sendalnya saja mulia, sendalnya saja agung. Jangankan kepala saya, arus semua yang besar-besar itu di bawah terompah Nabi Muhammad SAW. Kita Nabi Muhammad begitu agung, begitu mulia, sampai-sampai sendal terompahnya
mendapatkan bagian dari kemuliaan. Sembari dia menjadi istimewa, bahkan sampai nanti dikatakan bagaimana para sahabat Nabi mereka berebut untuk mendapatkan bagian dari air yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai air wudhu beliau, dan dikatakan oleh para ulama karena nabinya nabi yang mulia, karena nabinya nabi yang terhormat, karena nabinya nabi yang agung. Dengan nabi yang agung, dengan nabi yang terhormat, dengan nabi yang mulia tersebut, umatnya terbawa menjadi umat yang agung, umat yang terhormat, umat yang termulia. Bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj, kita akan diingatkan jangan menganggap Tuhan itu tunduk kepada kebiasaan. Jangan pernah menganggap Tuhan dikalahkan, dikendalikan oleh kebiasaan. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian ada peristiwa Perang Badar. Jumlah umat Islam yang sangat sedikit dibanding dengan musuh, tapi Allah berikan kemenangan. Indonesia yang harus menghadapi tentara penjajah yang waktu itu sudah terlatih, yang persenjataannya lengkap. Kalau pakai hukum kebiasaan, tapi para ulama ketika mengajak dengan melalui resolusi jihad untuk terus sebelum resolusi jihad, di saat resolusi jihad, setelah resolusi jihad, dan memang sudah ditanamkan idza arada syai'an an yaqula lahu Anda boleh berencana, saya boleh berencana, tetapi rencana yang pasti jadi, rencana yang pasti terlaksana adalah rencana Allah, karena Dia yang apabila menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan terwujud sesuai. Gak mungkin berubah. Misalnya ya, Abu Lahab kan baik awalnya, terus Tuhan kaget, tuh kok Abu Lahab berubah nih jadi musuh Nabi, padahal waktu Nabi lahir. Bagi Tuhan itu tidak membuat kaget. Allah Maha mengetahui, Allah Maha segala-galanya. Ketika datang bulan Rajab, kita akan diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita diingatkan bulan Rajab tidak boleh ada pertempuran, tidak boleh ada peperangan. Semestinya kita ingin membaca, dan pada kesempatan yang akan datang kita akan membaca surat Al-Hujurat setelah surat Al-Fatah, setelah surat Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Kemudian surat itu ditutup dengan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ila akhir ayat. Setelah surat Al-Fatah yang menjelaskan tentang bagaimana kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian surat itu ditutup dengan dikatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka yang bersama Nabi Muhammad adalah orang-orang yang tegas dengan orang-orang kafir, tapi tegas bukan berarti kita harus memukul, bukan berarti harus membahayakan, harus menyakiti, tidak sama sekali. Buktinya surat Al-Fatah itu turunnya di saat Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Kalau artinya keras memukul, kalau artinya keras itu menghantam, mestinya yang mempraktekkan makna itu adalah kandidat para sahabat. Buktinya surat itu turun di Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Apa isi perdamaian Hudaybiyah? Nabi dan para sahabat sudah siap untuk berangkat umroh, sudah sampai di Hudaybiyah, tinggal sekian puluh kilometer lagi, gak jauh, sudah tidak jauh lagi dari Mekah. Dalam keadaan berihram, sudah membawa hewan yang akan disembelih, tidak bawa senjata untuk perang, dihadang oleh orang-orang kafir Mekah. Pakai ihram sampai terjadi negosiasi cukup panjang, cukup lama. Nabi memilih tim negosiasi dikepalai oleh siapa? Salah satu pimpinan tim negosiasi Sayyidina Utsman bin Affan.
kaya raya. Kalau orang yang nego orang kaya gimana? Yang nego orang miskin dicurigai. Jangan-jangan mau ngambil dana rekonsiliasi. Yang negosiasi Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang terkenal kaya, yang terkenal dermawan, yang terkenal pemalu, tetap penduduk Mekah mengatakan, kami tidak mengizinkan kamu, wahai Muhammad, dan umatmu dan pengikutmu masuk ke Mekah tahun ini. Kami izinkan tahun depan. Buat perjanjian perdamaian, namanya Sulhul Hudaybiyah, perdamaian yang ditandatangani di wilayah Hudaybiyah tahun ke-6 dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa isi dari perjanjian tersebut? Salah satunya tidak jadi berangkat ke Mekah, tunda sampai tahun depan, umrah qadha. Kemudian yang dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, yang dari Madinah ke Mekah, yang dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan, yang dari Madinah ke Mekah gak wajib dikembalikan. Kelihatannya kalah, ternyata bukan kalah, ngalah. Beda antara kalah dengan kalah. Setelah itu Nabi Muhammad sebelum kembali ke Madinah, di perjalanan kembali ke Madinah, turun surat Al-Fatihah yang ditutup dengan Muhammad adalah utusan Allah dan semua yang bersama Nabi Muhammad asyidda alal kufar, keras, tegas terhadap orang kafir. Padahal damai ini. Dari situ para ulama mengatakan jangan sampai salah paham. Keras yang dimaksud itu tegas, keras yang dimaksud itu tidak tergoyahkan. Bukan keras yang dimaksud itu mukulin. Jangan-jangan yang memahami keras itu mukul dulu latar belakangnya itu kan latar belakangnya Sulhul Hudaybiyah, kemudian sampai umrah qadha, sampai setelah turun surat Al-Fatihah ada Sulhul Hudaybiyah, ada umrah cuma 3 hari di dalam Mekah. Kemudian setelah itu nanti ada Fathu Mekah, Nabi memaafkan penduduk Mekah, tidak menghabisi mereka. Dari situ para ulama mengatakan jangan sampai salah paham tentang ayat penutup dari surat Al-Fatihah. Kemudian setelah surat Al-Fatihah ada surat Al-Hujurat, bagaimana semestinya perilaku umat Nabi Muhammad. Surat Al-Hujurat hanya belasan ayat, 5 kali panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kita kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, dipanggil hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa di bulan Ramadan. Sudah siap-siap belum? Siap-siap. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hei orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hei orang yang beriman, jangan mengangkat suara kamu di atas suara Nabi. Kita akan berikan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan wa balaghna Ramadan wa a'in 'alaihi bis salati was siyam wa tilawatil Qur'an wa adrikna lailatul qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita sepanjang bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bulan Ramadan bisa kita isi dengan sholat malam, dengan sholat tarawih, dengan baca Al-Quran, dengan puasa, dan mudah-mudahan kita mendapatkan amal khair. Dan yang terakhir saya hanya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.